Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sudah hari Sabtu. Semoga hari ini dan hari selanjutnya kita dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, semangat dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Masih bersama dengan Lisna yang akan melanjutkan cerita dari novel Menjadi Milikmu Seutuhnya. Oke, kita langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Dia segera melakukannya. Alunan biola yang indah terdengar dari kamarnya, dan mereka yang sedang bekerja hingga larut malam pun mulai terlelap. Dia mengirimkan rekamannya kepada Niko setelah selesai dan berkata, "Kamu bisa mendengarkan ini jika kamu tidak bisa tidur di malam hari." Niko menerima pesan itu dan dia tersenyum. Dia memutar rekaman tersebut dan melodi yang indah memenuhi kantornya dengan kenyamanan yang hangat. Beberapa saat kemudian dia menghentikan rekaman itu dan dia menjawab, "Saya menyukainya. Tidurlah sekarang. Selamat malam." Beberapa saat kemudian Tiara mengirim pesan, "Selamat malam." Dia melihat pesan singkatnya dan senyumnya mengembang. Niko menyapukan jarinya di foto profil Tiara. Matanya dipenuhi dengan kelembutan dan suasana hatinya tampak sedikit terangkat. Dia menyimpan ponselnya beberapa saat kemudian dan kembali bekerja. Tiara bangun pagi-pagi sekali keesokan harinya dan membersihkan diri. Kemudian dia pergi membuat sarapan. Tiara membaca berita di rumah sambil makan karena perbedaan waktu. Dia tahu bahwa di rumah sudah larut malam saat itu, jadi dia tidak mengganggu Niko. Dia mengambil biolanya dan pergi ke orkestra setelah sarapan. Banyak orang yang sudah ada di sana ketika dia datang dan mereka menyambutnya dengan hangat. Ketika dia berjalan melewati ruang latihan utama, Tiara melihat Kathleen sedang membicarakan sesuatu dengan anggota lainnya. Dia tidak ingin tahu apa yang mereka bicarakan, jadi dia hanya ingin menyapa dan melanjutkan latihannya di ruang sebelah. Namun sebelum dia bisa pergi, Kathleen berkata, "Nona Tiara, tolong kemarilah sebentar." Tiara terkejut dengan formalitas yang ditunjukkan Kathleen kepadanya, dan dia menatap Kathleen dengan bingung. Kathleen tersenyum seperti biasa, tetapi Tiara masih merasa ada yang janggal. Dia mengerucutkan bibirnya dan mengabaikan pikiran itu. Itu hanya asumsinya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Ada apa?" Tiara bertanya. "Apa kamu berasal dari Pandoresia?" "Iya, kenapa?" Kathleen tersenyum. "Tidak ada apa-apa. Orkestra kami akan tampil di Pandoresia bulan depan. Karena kamu orang lokal, akan sangat bagus jika kamu bisa menjadi pemandu kami." Tiara terkejut. "Kamu akan mengadakan pertunjukan di Pandoresia?" Hathaway muncul saat itu juga. Dia melihat ke arah para anggota dan tersenyum. "Apa yang kalian bicarakan?" Nona Hathaway." Tiara dan yang lainnya menyapanya. Kathleen berlari mendekat dan memegang lengan Hathaway, memberitahunya tentang sarannya tadi. "Ibu, kita akan segera tampil di Pandoresia kan? Saya telah bertanya pada Nona Tiara dan dia bilang dia berasal dari Pandoresia. Jadi dia bisa menjadi pemandu kita nanti."
Hathaway menyadari perubahan cara Kathleen berbicara pada Tiara, namun dia hanya mengira bahwa putrinya sedang mengamuk. Dia memandang Tiara dan berkata, "Bukan gagasan yang buruk. Bagaimana menurutmu, Tiara?" Tentu saja Tiara sangat terkejut dipaksa meninggalkan Pandu Resia dan memulai lagi di Wina. Membuatnya sangat kesal. Dia mungkin menjadi kekasih Nico sekarang dan dia bisa berbicara dengannya setiap hari, tapi dia tetap merindukannya. Dia merindukan Pandu dan dia merindukan Gary. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk kembali. Tentu saja dia tidak akan menolaknya. "Saya tidak keberatan, Nona Hathaway." Hathaway mengangguk. "Sudah diputuskan. Kalau begitu, kamu akan ikut dengan kami ke Pandu Resia." "Terima kasih, Nona Hathaway." Tiara berseri-seri. Hathaway tersenyum padanya dan menyuruh semua orang untuk kembali berlatih. Tiara mengambil biolanya dan pergi ke ruang latihan. Kenyataan bahwa dia akan segera bertemu dengan Nico, Pandu, dan Gary membuatnya bersemangat dan dia tidak bisa berhenti tersenyum hari itu. Ketika Tiara pulang ke rumah pada malam hari, Nico sudah terbangun di Pandu Resia. Setelah mandi, dia mengambil ponselnya dan menelpon Tiara saat dia turun ke bawah. Panggilan itu tersambung dengan cepat dan wajah Tiara muncul di layar dengan senyum mengembang di bibirnya. Jelas sekali suasana hatinya sedang baik. "Pagi, Nico." "Selamat malam untukmu." Nico menyadari kebahagiaan dalam suaranya dan terkekeh suaranya nyaring. "Apa terjadi sesuatu? Kamu terlihat bahagia." Tiara mengerjap ke arahnya dan dia berbohong. "Iya, guru saya memuji saya hari ini." Dia menyembunyikan kebenaran dari Nico sehingga dia bisa memberinya kejutan. Nico tidak pernah menduga Tiara menyembunyikan sesuatu darinya, jadi dia percaya dengan apa yang dikatakannya. "Itu hanya pujian. Apa itu sesuatu yang membuatmu bahagia?" "Tentu saja, itu berarti guru saya telah mengakui saya." Dia tidak ingin memikirkan topik ini, jadi dia mengalihkannya. "Di mana Gary? Apa dia sudah bangun?" "Iya, dia ada di samping saya." Saat dia mengatakan itu, layar mulai bergetar dan dia mendengar Gary berkata, "Papa, belikan ponselnya. Nona Tiara merindukan saya." Anak laki-laki itu mengambil ponsel dari ayahnya dan berkata, "Saya merindukanmu, Nona Tiara." "Saya juga merindukanmu." Gary tersenyum bahagia dan dia berkata, "Apa kamu sudah makan? Dan cuaca mulai dingin. Jangan lupa untuk memakai baju berlapis-lapis agar hawa dingin tidak menyerangmu. Jika kamu terserang flu, kamu harus minum obat yang pahit. Obat-obat itu sangat sulit untuk dimakan." Tiara merasa terharu karena Gary sangat peduli padanya. Dia menatapnya dengan lembut. "Jangan khawatir, saya akan mengurus diri saya sendiri. Kamu juga jaga dirimu sendiri, oke?" Hari-hari berikutnya adalah hal yang sama bagi Tiara. Dia terus berlatih dan berlatih, tetapi dia juga menghitung mundur hari-hari ketika dia akan kembali ke Nataya. Namun sesuatu terjadi tepat sebelum mereka seharusnya berangkat. Ketika Hathaway memberitahukan kabar tersebut kepadanya, dia menatapnya dengan terkejut. "Kita tidak akan pergi ke Nataya lagi." "Iya, pertunjukannya baru saja dibatalkan. Kita akan pergi ke Phillipsburg terlebih dahulu.
pertunjukan Nataya ditunda selama 2 bulan. Jawab HTW memberitahukan alasannya lagi. Hati Tiara pun hancur dan raut kekecewaan tergambar di wajahnya. HTW menyadari raut wajahnya yang muram dan bertanya, "Ada apa, Tiara?" "Saya baik-baik saja." Tiara memasakkan senyuman. HTW menatapnya dengan curiga dan Tiara pun menghibur dirinya sendiri. "Saya akan berlatih kembali jika tidak ada hal lain." Dia tidak terlihat sedih atau apapun. HTW mengangguk. Ketika dia keluar dari kantor, bahunya melemas. 2 bulan, tapi saya merindukan mereka. Ketika dia kembali ke rumah, Tiara duduk di sofa dan melepaskan kekecewaannya. Hal itu merajalela di rumahnya dan memenuhi udara dengan suasana muram. Baru setelah dia menerima telepon dari Niko, suasana suram itu sedikit terangkat. Dia menghibur diri dan menerima telepon itu. Tapi raut wajahnya menunjukkan kepada Niko bahwa dia tidak bahagia. "Kamu tidak perlu tersenyum jika kamu tidak mau." Niko melihat senyumnya yang dipaksakan dan dia merasa sedih untuk Tiara. "Ceritakan apa yang terjadi." Tiara bisa mendengar ketegasan dalam suara pria itu. Seolah-olah pria itu mengatakan kepadanya bahwa dia selalu bisa mengandalkannya apapun yang terjadi. Hal itu sangat menyentuh dan dia merasa seperti seorang anak yang teraniaya yang akhirnya bertemu dengan orang tuanya. Tiara mulai terisak dan dia menceritakan semuanya. "Orkestra akan tampil di Pandoresia bulan depan. Saya akan pergi bersama mereka dan memberi kejutan kepada kalian. Tapi Nona Hatawi mengatakan kepada saya hari ini bahwa pertunjukan itu dibatalkan. Saya ingin sekali bertemu denganmu, Gary dan Pandu, tapi sudah berlalu. Semua sudah berlalu. Saya sudah hancur." Tiara menjeritkan suara hatinya seakan seseorang sudah merampas mimpinya. Niko mendengarkan dengan tenang dan hikmat dan sesaat kemudian tertawa geli. Dia memperhatikan Tiara yang tengah menangis dan dengan sabar menenangkannya. "Tak apa, tak masalah. Pertunjukan itu masih 2 bulan lagi, bukan? Saya akan berpura-pura tidak tahu bahwa kamu akan datang. Akhirnya akan sama." Niko tidak pernah selembut ini pada siapapun sebelumnya. Merasa terhibur, Tiara tertawa. "Bagaimana mungkin kamu berpura-pura tidak tahu bahwa saya akan datang, padahal kamu tahu?" Tiara menghapus air matanya dan menatap Niko dengan sorot menggoda. Niko mendesah lega dan tersenyum. "Akhirnya kamu berhenti menangis." Tiara tersipu malu. "Saya tidak menangis. Saya hanya mencurahkan isi hati. Maksudnya, saya tidak bisa mendesak mereka untuk pergi ke Nataya." Niko tiba-tiba merasa benar-benar bersalah melihat raut wajah Tiara. Dia meninggalkan Pandoresia karena Reksa juga mendesaknya. Beberapa waktu berlalu setelahnya, tetapi Tiara tidak pernah mengeluhkan hal itu. Setelah percakapan telepon berakhir, Niko memanggil Bima. "Katakan bila ada hal penting, besok atau lusa." Bima mengangguk dan mencek catatannya. "Bapak memiliki beberapa janji penting besok dan lusa." Niko menjawab tanpa ragu. "Batalkan semua." "Batalkan semua?" Bima menatapnya bingung. "Bapak seriuskah?"
Saya selalu serius. Niko menatapnya. Bima terhenyak dan membujuknya. Tapi ini klien penting, Pak. Niko mengangkat tangannya menginterupsi. Hentikan. Lakukan saja apa yang saya perintahkan. Ya Tuhan, mengapa dia tiba-tiba membatalkan? Tepat saat dia memikirkan hal itu, Niko berkata dengan tenang, carikan saya tiket ke kota Wina. Bima tidak bisa berkata-kata. Oh, jadi itu sebabnya. Pasti demi Nona Romario. Dia kemudian merenungkannya lebih dalam lagi. Bapak Samuel hanya menyibukkan diri dalam pekerjaan sebelum ini. Tapi sejak kemunculan Nona Romario, seluruh perhatiannya beralih pada perempuan itu. Saya kira inilah kekuatan cinta. Tiara tidak tahu Niko akan datang setelah beristirahat sepanjang malam. Tiara sudah menyegarkan dirinya dan kembali berlatih untuk di orkestra. Sandi datang lagi sore itu untuk mengajar Tiara. Bunyi biola dan suara lembut mengatakan perbaikan yang dapat dilakukan Tiara mengisi ruang. Tiara belajar banyak hari itu. Dia terus memegang biolanya pada akhir latihan dan menatap Sandi dengan sorot mata berterima kasih. Terima kasih, Pak Bastino. Tentu saya tidak akan mengalami kemajuan begini banyak tanpa bimbinganmu. Bila ingin berterima kasih pada saya, bagaimana bila kita makan malam bersama nanti? Tiara berhenti sejenak dan menggeleng. Lain waktu saja ya, saya sedang tidak merasa nyaman hari ini. Sandi menangkap sorot wajah kecewa di wajah Tiara. Baru saja hendak bertanya mengapa, tetapi dia terinterupsi. Sandi, karena Nona Romario sedang tidak punya waktu luang, bagaimana bila saya yang pergi menemanimu? Dengan senang dan bahagia, Kathleen memeluk lengan Sandi, seakan menyampaikan pesan pada Tiara bahwa Sandi adalah miliknya. Tiara senang. Oh, dia menganggap saya adalah saingan dalam percintaan. Pak Bastino, karena sedang tak ada kesibukan, Kathleen bisa menemanimu. Lalu Tiara mengemasi barang bawaannya. Sandi merengut, dia merasa Tiara salah memahami sesuatu dan ingin menarik lengannya dari dekapannya, tetapi Kathleen tak membiarkannya lepas. Hentikan, Kathleen. Sandi menegurnya sambil menatap Tiara. Sandi ingin tahu mengapa Tiara terlihat suram dan yang lebih penting, dia tidak ingin perempuan ini salah paham tentangnya. Kathleen tahu apa yang dipikirkan Sandi dan kemudian menatap Tiara dengan tidak senang. Sandi, saya hanya ingin bersikap baik dan kamu mengeluhkan hal itu. Saya tidak peduli, kamu harus makan malam bersama saya. Sebagai permohonan maaf. Tiara menatap keduanya untuk sesaat lamanya dan kemudian berlalu. Lebih baik memberi mereka waktu khusus. Sandi ingin menghentikan Tiara, tetapi Kathleen menahannya. Maka yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan Tiara berlalu meninggalkan ruang. Tiara langsung pulang ke rumah. Udara semakin dingin dan malam terasa lebih panjang. Anak tangga berpenerangan redup, maka dia melangkah dengan hati-hati. Tepat ketika hendak membuka pintu, tiba-tiba seseorang memeluknya dari belakang. Merasa terkejut, Tiara hampir menjerit, tetapi kemudian segera menyadari aroma tubuh yang dikenalnya. Betul, dia bertanya dengan tidak percaya. Niko? Niko tertawa dan berbisik menggoda. Haha, kejutan. Tiara tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya saat itu.
Rasanya seperti mimpi, dia berbalik dan memeluk erat Niko, merasakan kehangatan yang terpancar dari tubuh laki-laki itu, menghirup aroma tubuhnya. Setelah itu dia sadar bahwa ini adalah nyata. Apa yang membuatmu datang ke sini?